Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Pengembangan dan Penggunaan Bahasa Indonesia di Madrasah Ibtidaiyah. Kami yang beranggotakan Miftahul Hidayati, Qosirotul Jannah, dan Zulfa Naili Inami. Simak terus penjelasan dari kami. Pembahasan yang pertama yakni perencanaan dan pengembangan media pembelajaran bahasa Indonesia. Dalam pembuatan media pembelajaran bahasa Indonesia, perlu terlebih dahulu melakukan persiapan dan perencanaan yang teliti dalam membuat perencanaan dan pengembangan media pembelajaran. Urutan pengembangan media pembelajaran adalah sebagai berikut. Yang pertama, menganalisis kebutuhan dan karakter siswa. Nah, perlu diketahui bahwa menganalisis kebutuhan dan karakter siswa ini adalah suatu kebutuhan yang paling penting untuk perencanaan dan pengembangan media supaya siswa dapat menerima pembelajaran dengan sangat baik. Yang kedua adalah perumusan tujuan. Jadi perumusan tujuan ini adalah tolak ukur yang paling penting untuk mengetahui isi dari pengembangan media, tujuan-tujuan yang akan dibuat untuk para siswa. Nah, ada juga pengembangan materi pelajaran. Pengembangan materi pelajaran ini dikembangkan untuk mengetahui pembelajaran dan materi-materi yang sesuai dan cocok untuk media yang digunakan dalam pembelajaran. Nah, ada juga pengembangan alat ukur keberhasilan seperti evaluasi dan lain-lain. Jadi, kita mengetahui kekurangan dan kelebihan dari media yang akan kita buat tersebut. Selanjutnya ada perancangan naskah media. Perancangan naskah media ini digunakan untuk mengetahui isi-isi yang akan kita buat, naskah yang akan kita berikan kepada siswa-siswi Madrasah Ibtidaiyah. Nah, yang keenam ada tes dan revisi. Tes dan revisi ini juga sangat cocok digunakan ketika semua perencanaan sudah dilakukan. Selanjutnya ada ragam kelebihan dan kekurangan media pembelajaran bahasa Indonesia. Penggunaan media pembelajaran bahasa Indonesia di SD atau MI yang disarankan di dalam kurikulum 2004 berupa buku-buku seperti buku pelajaran yang diwajibkan, buku pelajaran yang pernah dipakai yang masih sesuai, buku pelengkap, buku bacaan, dan ensiklopedia. Contohnya media cetak, media elektronik, dan lain-lain. Selain media-media yang disarankan di atas, media lain yang dapat digunakan dalam pembelajaran bahasa Indonesia adalah gambar buram dan objek nyata. Adapun kelebihan gambar. Yang pertama, gambar cukup murah dan tersedia cukup banyak. Dapat diakses dan dapat dicari dimanapun. Yang kedua, ada gambar memberikan pengalaman bagi kelompok. Nah, pengalaman bagi kelompok ini juga sangat efisien sekali. Yang ketiga ada detail gambar, kemungkinan sesuatu yang tidak mungkin untuk dipelajari. Nah, terkadang materi-materi cukup dijelaskan hanya dalam bentuk gambar karena kedetailan penjelasan dari materi tersebut kadang susah untuk dipelajari. Oleh karena itu kita menggunakan media gambar. Nah, ada juga gambar mudah dibuat dan diperagakan. Yang selanjutnya, gambar dapat membantu menghindari dan membetulkan kesalahan konsep. Dari gambar, kita bisa sangat membetulkan dan membantu untuk menghindari kesalahan dalam konsep-konsep yang akan kita jelaskan. Yang selanjutnya, ada gambar dapat menimbulkan stimulus untuk belajar lebih lanjut seperti membaca dan meneliti. Nah, dari gambar ini, siswa dapat melanjutkan membaca dan meneliti karena jika hanya dilihat saja, itu tidak akan semaksimal mungkin untuk menjadi media pembelajaran.
Nah, yang terakhir ada gambar dapat membantu memfokuskan perhatian dan mengembangkan daya kritis. Nah, daya kritis bisa dibangun dan fokus untuk sebuah media pembelajaran melalui gambar. Nah, jika ada kelebihan, pasti juga akan ada kekurangan. Nah, kekurangan yang pertama yakni ukuran dan jarak yang sering berubah. Terkadang kita memang sudah sangat maksimal mungkin untuk menentukan ukuran dan jarak dari kertas atau dari alat peraga media pembelajaran. Yang kedua ada yang mengurangi ketepatan interpretasi. Kadang gambar juga di zoom akan mengalami buram, atau kadang kita print out ternyata gambar masih tetap buram. Nah, yang terakhir ada siswa tidak selalu tahu bagaimana membaca gambar. Nah, yang poin ketiga ini adalah sangat resiko sekali karena siswa tidak selalu bisa membaca gambar. Jadi, kita perlu penjelasan yang lebih lanjut, penjelasan yang lebih detail mengenai media pembelajaran berbentuk gambar tersebut. Saran penggunaan gambar buram. Yang pertama, memanfaatkan gambar-gambar yang dikumpulkan siswa dari majalah atau koran. Yang kedua, siswa diminta menyusun gambar kemudian disuruh bercerita. Nah, siswa aktif dalam bercerita tentang gambar yang telah dicari melalui media koran atau majalah atau yang sejenisnya. Nah, yang ketiga ada memperlihatkan kepada siswa gambar yang berupa objek atau tempat yang belum pernah dilihat. Yang keempat ada mengembangkan kemampuan menulis atau membaca informasi visual. Tunjukkan gambar atau cetakan yang berisi banyak informasi visual, kemudian siswa menceritakan tentang apa yang ada di dalam gambar tersebut. Nah, yang terakhir adalah untuk menjelaskan urutan proses, sediakan foto-foto dengan tahap-tahap khusus. Nah, yang selanjutnya yakni media gambar untuk pembelajaran keterampilan bahasa. Keterampilan mendengarkan. Pembelajaran makna butir-butir dapat mengungkapkan media gambar untuk keperluan penerapan metode terjemah, metode langsung, dan kontekstual. Nah, yang kedua ada keterampilan berbicara. Dalam digunakan untuk menirukan ucapan dan berlatih menyatakan kembali. Nah, pengulangan yang telah dijelaskan kepada guru akan diucapkan kembali kepada siswa. Nah, yang ketiga ada keterampilan membaca. Dapat digunakan untuk berlatih membaca bersuara keras, membaca intensif, dan membaca ekstensif. Yang terakhir ada keterampilan menulis. Digunakan untuk mengenalkan lafal, bunyi bahasa, menirukan tulisan, dan menuliskan kembali. Adapun hal-hal yang perlu diperhatikan dalam membuat media gambar. Yang pertama adalah isi gambar, yang kedua bentuk dan komposisi gambar, yang ketiga kepadatan dan ruang gambar, yang keempat warna gambar, yang kelima nada atau sifat gambar, yang keenam garis gambar, yang ketujuh gerakan dan perubahan gambar, dan yang terakhir ada realita kesimbolis. Penggunaan media pembelajaran dikaitkan dengan mata pembelajaran bahasa Indonesia. Yang pertama media berbasis manusia. Yang kedua ada media berbasis cetak. Yang ketiga ada media berbasis visual. Dan yang keempat ada media berbasis audiovisual. Dan yang terakhir ada media berbasis komputer. Ada pemanfaatan media pembelajaran bahasa Indonesia. Yang pertama, pola pemanfaatan media. Pemanfaatan media dalam situasi kelas. Nah, dalam situasi kelas, media pembelajaran yang dimanfaatkan untuk menunjang tercapainya tujuan tertentu. Pemanfaatannya pun dipadukan dengan proses belajar mengajar dalam situasi kelas. Nah,
ada pemanfaatan media di luar situasi kelas dan dapat dibedakan atas pemanfaatan secara bebas, pemanfaatan secara terkontrol, dan pemanfaatan media secara perseorangan, kelompok, atau masalah. Strategi yang selanjutnya yakni persiapan sebelum menggunakan media. Yang pertama, pelajari buku petunjuk yang telah disediakan, kemudian ikuti petunjuk-petunjuk itu. Yang kedua, mempersiapkan peralatan yang digunakan untuk media yang dipakai. Dengan demikian, pada saat menggunakan nanti, kita tidak akan terganggu sehingga kelancaran penggunaan media tetap berjalan sangat baik. Nah, kegiatan tindak lanjutnya, jadi maksud dari kegiatan tindak lanjut tersebut adalah untuk menjajaki apakah tujuan telah tercapai. Selain itu, hal ini digunakan untuk memantapkan pemahaman terhadap materi pembelajaran yang disampaikan melalui media yang bersangkutan. Untuk itu, dalam kegiatan tindak lanjut tersebut, guru bisa mempersiapkan soal-soal latihan atau soal-soal tes. Nah, terima kasih atas perhatiannya. Cukup sekian untuk pembahasan tersebut. Jika memang ada pertanyaan, kita diskusikan di kolom komentar. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.